Kemudian alutsista yang digelar jumlah 85 unit terdiri dari 16 unit. Sebentar, 25 unit sewa. Kami sewa tidak sampai segitu. Berapa? Tidak sampai segitu. Oh, tapi ada yang lebih besar loh. Mi-26 atau yang ini Mi-17. Sebentar lagi kita akan datangkan kalau nggak salah Mi-26 mungkin, yang lebih besar lagi. Oke, sebelumnya, jadi ini sebenarnya berita yang sudah admin siapkan 2 hari lalu, bos. Sumber resminya udah ready, data udah Mimin siapkan, tanggal 8 kemarin tuh. Cuma nggak nyangka-nyangka pula, banjir mendadak, bos, sampai 50 cm-an. Jadi setelah kebanjiran, beres-beres rumah, jemur-jemur tikar, serok-serok lumpur ya kan, barulah ini Mimin buat ajalah videonya ya. Jadi ini terkait laporan Panglima TNI dan pengadaan helikopter monster, truk terbang dari Rusia, bos. Jadi dalam rapat arahan Presiden dari posko utama bencana di Kota Banda Aceh, Panglima TNI kita pun melapor ke Presiden, bos. Mulai dari jumlah personel yang sampai 30 ribuan orang dikerahkan, kemudian alutsistanya ternyata sampai 85 unit, bahkan Pak Prabowo tiba-tiba bilang, sebentar lagi kita akan datangkan kalau nggak salah Mi-26 mungkin, yang lebih besar lagi. di mana heli ini merupakan heli jumbo asal Rusia, bos. Kemudian tak main-main logistik dan perlengkapan yang dikerahkan pun jumlahnya bukan kaleng-kaleng. Dah loh. Lantas pertanyaannya, heli seperti apakah itu? Mi-26 dan alutsista-alutsista apa sajakah? Logistik apa saja dan perlengkapan apa saja yang telah dikerahkan ke 3 provinsi terdampak bencana? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi ini Mimin ceritain dari awal aja lah ya. Pada Minggu 7 Desember 2025 kemarin, suasana Banda Aceh benar-benar tegang dan penuh aktivitas, bos. Jadi usai meninjau langsung kondisi lapangan, Presiden kita, Pak Prabowo Subianto pun kembali bergerak cepat. Tanpa banyak bicara, beliau langsung mengadakan rapat arahan Presiden dari posko utama bencana di Kota Banda Aceh. Sebuah rapat yang disiarkan live langsung melalui kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden, bos. Nah, pada saat itu ruang rapat pun padat dan penuh tokoh penting. Di barisan depan hadir 10 Menteri Kabinet Merah Putih lengkap dengan Kapolri, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta 3 Kepala Staf Matra yaitu Kasat, Kasal, dan Kasau. Hadir pula Kepala BNPB, kemudian Gubernur Aceh, serta Pangdam dan Kapolda Aceh. Sementara pimpinan daerah dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat bergabung melalui Zoom, bos. Nah, lanjut di tengah suasana penuh kesiagaan itu, Panglima TNI Agus Subianto pun menyampaikan laporan terbarunya. Dan angkanya ternyata benar-benar masif nih, bos. Dalam laporannya TNI disebut telah mengerahkan total 32.915 personel untuk penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. TNI Angkatan Darat 26.813 personel, TNI Angkatan Laut 3.452 personel, dan TNI Angkatan Udara 2.650 personel, bos. Kemudian tak hanya personel, TNI juga mengerahkan total 85 unit alutsista. Mulai dari kapal-kapal perang, pesawat angkut, hingga helikopter yang non-stop bergerak dari pagi hingga malam, bos. Di udara disebut ada 19 unit pesawat, mulai dari A400M, pesawat Hercules, CN-295, Kasa, hingga armada bantuan BNPB. Kemudian di sektor Rotary Wing, total 50 helikopter diterbangkan. Mulai dari helikopter Caracal, Super Puma, Bell, Mi-17, Panther, Dolphin, sampai dengan 11 pesawat dan heli sewaan BNPB, bos. Yang katanya mencakup Mi-17 besar dan Sikorsky plus 2 pesawat Susi Air untuk mobilitas cepat. Nah, di tengah-tengah laporan itu, Pak Prabowo pun tiba-tiba menyebut satu kalimat yang pastinya bikin semua termasuk Mimin penasaran nih. Beliau katakan, sebentar lagi kita akan mendatangkan heli Mi-26 yang jauh lebih besar. Heli monster dari Rusia, bos. Nah, heli seperti apakah itu? Sebentar lagi kita akan datangkan kalau nggak salah Mi-26 yang lebih besar lagi. Ya. Oke, jadi ini dia barangnya, bos. Helikopter yang dimaksud Pak Prabowo itu bukan main-main. Pasukan aja nampaknya kecil banget ya kan? Dan Indonesia katanya bersiap mendatangkan Mi-26, helikopter angkut terbesar yang pernah dibuat manusia.
Ini helikopter yang ukurannya sekelas truk terbang, bos. Bahkan di perang dan operasi SAR dunia, Mi-26 dikenal sebagai pengangkut apa saja, mulai dari kontainer, tank ringan, hingga puluhan ton logistik sekali jalan. Kapasitas angkutnya bukan main-main, hingga 20 ton, dan itu setara dengan angkutan pesawat Super Hercules. Kecepatan jelajahnya 270 km per jam, daya tampung bisa membawa 90 pasukan atau kendaraan 4x4 atau alat berat kelas menengah. Rotor utama raksasanya dengan diameter 32 meter, dan jarak tempuhnya hampir 800 km sekali isi penuh. Dengan ukuran dan kekuatan seperti itu, Mi-26 bukan sekedar helikopter, bos. Ini adalah solusi paling gacor untuk mengangkut logistik darurat raksasa yang bisa menjangkau lokasi terdampak paling sulit di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ketika jalan putus dan akses darat macet total, heli Mi-26 adalah jalur logistik alternatif yang bisa langsung menurunkan peralatan berat ke pusat bencana tanpa perlu landasan panjang. Nah, lalu muncul pertanyaan besar nih, apakah heli ini akan dibeli atau hanya disewa? Nah, ini yang belum Mimin tahu, bos. Namun Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa Indonesia butuh daya angkut raksasa seperti Mi-26, terutama dalam operasi kemanusiaan, karena bencana kita selalu membutuhkan respon cepat, besar, dan serba tangguh. Apapun keputusannya nanti, beli atau sewa, kehadiran Mi-26 jelas jadi game changer untuk operasi HADR Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, kemudian selain itu Panglima TNI juga menjelaskan sebanyak ribuan ton logistik dan peralatan sudah dikerahkan, bos. Apa sajakah itu? Oke, sekarang kita masuk ke angka-angka yang menunjukkan betapa masifnya operasi ini, bos. Skala besar. Jadi tak main-main dalam laporan, total logistik yang sudah didistribusikan ke wilayah bencana ini mencapai 1.582,81 ton. Pengirimannya pun tidak mudah, bos, karena dilakukan melalui berbagai jalur. Helikopter untuk titik yang paling sulit dijangkau, airdrop and air landed menggunakan Hercules dan Casa untuk lokasi yang benar-benar terisolasi. Kemudian 16 unit KRI milik TNI Angkatan Laut untuk mengangkut logistik, alat berat, dan kebutuhan darurat ke wilayah pesisir. Dan bukan hanya logistik makanan atau obat, TNI juga mengirim 1.980 unit perlengkapan, mulai dari jembatan beli, mobil maung, rig amfibius ponton, kren, ekskavator, bulldozer LCR, ratusan radio lapangan, tenda, 41 truk, dapur lapangan, 400 payung udara untuk airdrop, 100 genset, dan 100 perangkat Starlink. Nah, ini adalah operasi bencana yang sangat besar, terkoordinasi dan digenjot tanpa henti. Mari kita doakan untuk semua yang terdampak, semoga bisa cepat pulih, yang kehilangan ditabahkan, yang putus asa dikuatkan dan bisa bangkit lagi dengan bantuan pemerintah dan kita semua. Mari kita berkontribusi untuk bangkit bersama, bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.